Sayyidina Muhammadin sallallahu wa bi barakati jami masyayikh kabiri sabiqan wa lahiqan sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masuki acara nomor 2 yang kita minta pembacaan selawat Nabi ketentuan nyuwun supaya Edipin sareng Adinda Nigis Adela waktu tetap kami aturkan.
وشاء
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan berkat salat tadi kita semua nantinya diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang ketiga, yakni Mau'izatul Hasan, yang mana Mau'izatul Hasan yang pertama ini akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Ustaz Hasan Sanusi GT dari Pondok Pesantren Sidogiri. Waktu dan tempat kami menentukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Agus Ahmadi selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Az-Zahidiyah, dan tak lupa pula kepada seluruh jajaran guru, asatidz dan juga asatidzah yang saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, dan juga kepada anak-anak kami yang saya cinta dan sayangi, dan semoga marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita semua pada kesempatan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula semoga tercurahkan kepada kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah menunjukkan kita kepada jalan kebenaran dari jalan kegelapan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa peristiwa, dan peristiwa itu berupa Isra Mi'raj yang mana peristiwanya tidak bisa dinalar oleh akal. Isra Mi'raj sendiri memiliki arti tersendiri. Jadi Isra Mi'raj itu terbagi menjadi dua. Jadi Isra itu sendiri dan Mi'raj itu sendiri. Isra di sini memiliki arti berangkat dari kota Mekah menuju Baitul Maqdis. Menuju Baitul Maqdis. Nah, dan kemudian kata yang kedua yaitu Mi'raj. Mi'raj ini adalah keberangkatan Nabi dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Nah, Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa paling penting dalam Islam. Mengapa dikatakan paling penting? Karena di sini Nabi Muhammad langsung mendapat perintah sholat. Nah, yang mana sholat tersebut menjadi tiang agama bagi umat Islam. Dalam peristiwa ini Rasulullah juga bertemu dengan beberapa nabi-nabi terdahulu ketika melakukan Mi'raj. Nah, untuk waktu Isra Mi'raj, jadi waktu Isra Mi'raj ini ditentukan, ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi pada 27 Rajab tahun 10 sebelum kenabian. Jadi setahun sebelum 10 sebelum kenabian itu, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, itu terjadi Isra dan Mi'raj.
Di dalam mi'raj Nabi menerima, jadi menerima perintah sholat 5 waktu yang asalnya itu 50. Sebagai umat Nabi kita harus bersyukur karena sholat yang asalnya 50 waktu. Jadi sholat 50 waktu, bayangkan sholat 50 waktu, kita diwajibkan sholat 50 waktu. Jadi setengah jam sekali kita itu diwajibkan sholat fardu. Ini saja 5 waktu, banyak yang tidak melaksanakan, apalagi 50 waktu. Ketika menerima perintah pertama kali 50 waktu, Nabi Muhammad menerima. Jadi ketika 50 waktu Nabi Muhammad menerima. Nah, ketika Nabi Muhammad mau turun, Nabi Muhammad ketika mau turun, ini dicegah oleh Nabi Musa. Di situ Nabi Musa berkata, apa yang telah Allah wajibkan kepada umatmu ya Muhammad? Allah mewajibkan kepada umatku berupa 50 sholat fardu. Nabi Musa mengatakan, wah Muhammad, itu terlalu berat bagi umatmu yang begitu lemah. Jadi umat kita ini adalah umat terakhir. Jadi umat terakhir, umat Nabi paling akhir. Jadi kita ini lemah, tidak bisa melakukan sholat 50 waktu. Akhirnya oleh Nabi Musa disuruh kembali untuk memperoleh dispensasi. Nah, dispensasi pertama itu dikurangi cuma 10, jadi 40 waktu. 40 waktu itu masih keberatan buat kita. Nah, itu terulang sampai beberapa kali hingga tersisa 5 waktu. Hingga tersisa 5 waktu. Nah, 5 waktu ini oleh Nabi Musa juga tidak diterima. Mengapa? Karena yaitu tadi umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang lemah. Makanya 5 itu masih dikhawatirkan ada yang tidak mengerjakan. Tapi buktinya seperti sekarang. Bagaimana umat sekarang? Umat sekarang mengerjakan sholat 5 waktu itu masih ada yang berat. Ya, termasuk beberapa di antara kita itu masih ada yang tidak sholat. Jadi sholat 5 waktu itu penting, dan sholat 5 waktu dikatakan tiang agama. Dan di sini dikatakan amal yang pertama dihisab atau amal pertama yang dihitung ketika berada di yaumil hisab itu adalah sholat. Nah, ketika sholatnya itu tidak sempurna, maksudnya tidak sempurna, satu hari tidak sholat sekali atau satu hari sholat cuma 1 kali, itu besok dihisab. Jadi ketika sholatnya tidak sempurna, maka kelak di yaumil hisab semua amalnya tidak akan diterima. Jadi sholat itu penting, terutama sholat 5 waktu. Kembali lagi ke peristiwa Isra Mi'raj. Di peristiwa Isra Mi'raj, setelah Nabi menerima sholat 5 waktu, Nabi turun kembali ke Mekah. Dan di Mekah Nabi menyampaikan kepada kaum Mekah bahwasanya beliau telah melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, dan dari Palestina menuju ke Masjidil Aqsa. Dan itu terjadi dalam waktu satu malam. Kalau menurut akal satu malam dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina. Kalau secara normal dari Mekah ke Palestina itu memakan waktu 1 bulan. Jadi dari Mekah ke Palestina itu memakan 1 bulan perjalanan. Ini hanya ditempuh 1 malam. Jadi orang Mekah, kaum kafir Mekah itu tidak ada yang percaya kalau secara logika itu memang tidak bisa
percaya. Apalagi sampai naik ke atas langit, nah itu tambah gak ada yang percaya. Jadi peristiwa ini mungkin bagi umat Islam sendiri itu juga tidak masuk ke logika, tapi kita sebagai umat Islam wajib untuk mengimani dan percaya bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu memang terjadi. Jadi sikap seorang muslim, sikap seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya terhadap Isra Mi'raj ini yang pertama menerima berita tersebut, yang kedua mengimani, yang ketiga tidak menolak berita tersebut dan mengubahnya tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kita sebagai orang Islam itu wajib mengimani sebagaimana para sahabat beriman kepada Isra Mi'raj. Sahabat yang pertama yang percaya kepada Isra Mi'raj tak lain dan tak bukan adalah Sayyidina Abu Bakar. Dikisahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa setelah peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar dan berkata, "Lihatlah apa yang teman mengucapkan, itu tidak sesuai dengan naluri yang kita punya." Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, "Apa yang telah ia katakan?" Orang-orang musyrik berkata, dia menyangka bahwasanya dia telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian dinaikkan ke langit, dan peristiwa tersebut hanya berlaku satu malam. Mereka orang-orang musyrik tidak percaya dengan peristiwa seperti itu. Namun Abu Bakar berkata, jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar sesuai yang beliau ucapkan, karena sesungguhnya beliau adalah orang-orang yang jujur. Jadi meskipun ada berita yang tidak masuk akal selain ini, jadi yang lebih mahal lagi dari Isra Mi'raj, Abu Bakar itu tetap percaya kepada Rasulullah. Dan di sini Sayyidina Abu Bakar itu mendapatkan julukannya yang berupa As-Siddiq, karena selalu membenarkan apa yang diucapkan Rasulullah. Jadi sikap kita terhadap Isra Mi'raj itu sebagaimana sikap Abu Bakar terhadap Isra Mi'raj, yaitu percaya kepada utusan Allah dan juga Rasulnya. Terus hikmah adanya Isra Mi'raj. Hikmah adanya Isra Mi'raj sebetulnya ini sangat banyak. Di antaranya membersihkan jiwa raga untuk menghadap Allah. Sebelum Isra Mi'raj dilaksanakan, Nabi Muhammad sempat dibedah oleh malaikat Jibril untuk membersihkan jiwanya dari sifat keburukan. Jadi sebelum melaksanakan Isra Mi'raj, Rasulullah itu pernah dibedah dadanya untuk dibersihkan dari sifat-sifat buruk. Dan sebagaimana seperti itu diterapkan dalam sholat, menyucikan badan. Jadi sebelum kita menghadapkan Allah, menghadap kehadiran Allah, atau sebelum sholat, kita diwajibkan untuk menyucikan badan, baik suci dari hadas besar, hadas kecil, atau hadas yang lain. Yang kedua, dakwah perlu mendukung. Maksudnya dakwah perlu mendukung. Kita melaksanakan dakwah ini tidak bisa sendirian. Mengapa? Karena tidak mungkin kita bisa meyakinkan orang yang banyak. Jadi orang banyak itu tidak mungkin langsung percaya dengan kita yang sendirian. Jadi butuh pendukung, baik secara materi atau secara fisik. Yang ketiga, hikmah dari Isra Mi'raj membuktikan bahwa adanya kekuasaan Allah. Jadi Isra Mi'raj itu merupakan mukjizat, yang mana mukjizat ini hanya dimiliki oleh Rasul.
Jadi Isra Mi'raj itu merupakan kekuasaan yang telah diberikan oleh Allah atau mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat peduli Al-Aqsa. Jadi hikmah yang keempat ada peduli Al-Aqsa. Salah satu tempat yang terkait dengan Isra Mi'raj adalah Masjid Al-Aqsa. Setidaknya momentum peringatan Isra Mi'raj kali ini dapat dijadikan momentum bangkitnya kepedulian terhadap nasib Al-Aqsa dan Muslim Palestina, apalagi ada sinyal kaum Zionis yang hendak menentukan masjid tersebut dan melenyapkan simbol-simbol di dalam Yerusalem. Jadi peduli Al-Aqsa di dalam Isra Mi'raj, Masjidil Aqsa itu termasuk lambangnya orang Islam. Makanya kita disuruh peduli kepada Palestina, bukan karena apa? Karena Masjidil Aqsa itu merupakan lambang kebesaran Islam. Yang mana Masjidil Aqsa itu dipakai untuk Nabi naik, bukan dipakai. Jadi Masjidil Aqsa itu tempat bernaung Nabi ketika hendak naik ke Sidratul Muntaha. Yang kelima adalah sholat tiang agama. Jadi hikmah yang kelima adalah sholat tiang agama. Oleh karena itu, sholat itu sangat penting bagi seluruh umat Islam. Yang mana ketika sholatnya itu tidak sempurna atau sering ditinggalkan atau sering dibelakangkan, mendahulukan perkara selain sholat. Nah, ketika seorang muslim mendahulukan perkara selain sholat, ini dapat menggoyahkan tiang agama. Ketika tiang agamanya tidak kokoh, maka seorang muslim akan mengalami keruntuhan sebagaimana bangunan. Gimana bangunan? Ketika bangunan fondasinya tidak kokoh, maka akan segera roboh. Begitu juga orang Islam, ketika sholat 5 waktu itu tidak sempurna, maka imannya itu akan roboh. Jadi itu sholat termasuk tiang agama. Jadi di dalam Isra Mi'raj itu terdapat peristiwa-peristiwa tertentu seperti yang disebutkan tadi. Jadi terdapat hikmah dan juga kabar-kabar atau cerita-cerita mengenai nabi-nabi terdahulu. Nah, untuk detailnya di sini saya belum menemukan. Jadi untuk detailnya mungkin akan diterangkan oleh Ustaz Sorik. Jadi untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Ustaz Sorik Ibnu Sabin. Nah, demikian dari saya. Apa yang kurang itu adalah murni dari diri saya sendiri, dan untuk kelebihan yang saya dapat itu murni dari fadl yang diberikan oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuki mau'idul hasanah yang kedua akan disampaikan langsung oleh yang mulia Ustaz Karim Ibnu Sabin. Beliau selaku murid dari Pondok Pesantren As-Simahi. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis, Allah witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan juga senang kepada perkara ganjil. Maka apabila angka 2 adalah angka genap, maka kita ganjilkan menjadi 3 kali. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan selaku Kepala Madrasah Miftahul Ulum Az-Zaidiyah Ustaz Muhammad Agus Ahmadi beserta keluarga, dan yang kami hormati pula para jajaran Dewan Asatidz Al-Asatidzah yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengenal rasa hormat kami, dan juga tak lupa kepada anak-anakku sekalian yang semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam. Alhamdulillah, di sini kami diberi amanah untuk menyampaikan sedikit mau'izah dalam rangka memperingati acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, mari kita mengetahui dulu apa yang dimaksud Isra Mi'raj. Sebagaimana tadi yang telah diterangkan oleh Ustaz Hasan Sanusi, ini Isra Mi'raj adalah peristiwa atau kejadian di luar akal sehat manusia, yang mana di dalam peristiwa tersebut menceritakan sebuah perjalanan Rasulullah SAW untuk perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha, yang dengan tujuan untuk menjemput sebuah hadiah dari Allah, yakni berupa sholat. Mengingat sholat di sini adalah sebuah hadiah dari Allah, maka sebagaimana sebuah hadiah dilakukan, yakni kita harus menjaganya dan menghargainya dengan baik. Mengapa demikian? Karena dikhawatirkan sang pemberi hadiah atau Allah Subhanahu wa taala di sini bisa marah apabila hadiah yang telah beliau berikan tidak kita hargai dan tidak kita jaga. Maka untuk mencegah hal tersebut terjadi, marilah kita jaga sholat kita, yakni dengan cara kita mengerjakan sholat sebagaimana batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam hukum syariat. Jadi apabila kita sudah mengerjakannya sesuai dengan batasan-batasannya, maka insya Allah kita akan mendapatkan fadilah-fadilah yang terkandung di dalam sholat tersebut. Salah satu dari fadilahnya yaitu barang siapa orang yang mengerjakan sholat, maka di sini akan dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uthma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Yang artinya Utslu ma wahiya ilaika minal kitab, bacalah apa yang telah Allah wahyukan kepada wahai Muhammad. Jadi di sini maksudnya bacalah wa'mal bihi, jadi dibaca dan juga kita kerjakan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan juga wa'aqimus shalah, dan juga dirikanlah sholat. Yakni dengan cara menegakkan atau mengerjakannya dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan sesuai hukum syariat. Maka apabila kita sudah mengerjakannya sesuai dengan batasan-batasannya, maka di situ bisa mencegah kita untuk mengerjakan perbuatan keji dan munkar. Dan dikatakan lagi yang dimaksud dalam ayat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dalam hadis dalam kitab tafsir Jalalain dijelaskan makna dari ayat tersebut adalah min sya'ni hadzal, yakni tingkah sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, yakni ma'adana al-mar'u fiha, yakni selagi seseorang yang mengerjakan sholat tersebut selalu atau senantiasa mengerjakan sholat tersebut. Jadi selalu dikerjakan semuanya, bukan diambil isya tok, ambil maghribnya tok, tapi semua mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh semua dikerjakan. Jadi apabila seseorang sudah menegakkan kelima sholat tersebut dan selalu dikerjakan, maka di situ bisa mencegahnya untuk berbuat perkara keji dan juga munkar. Jadi apabila kita sudah rajin sholat sesuai yang telah dijelaskan tadi, kok masih tetap kita itu senang berbuat maksiat, senang nge-orkes, senang main slot, senang deket cewek, deket kim. Tapi di situ bukan sholatnya. Jadi bukan salah sholatnya, tetapi salah kita. Yang perlu dipertanyakan, apakah sholat kita sudah benar ataukah tidak. Mengapa demikian? Karena di dalam kitab tafsir yang lain di sini menjelaskan maksud dari ayat tadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, di sini berlaku bisa mencegah terhadap perbuatan tersebut apabila seseorang mengerjakannya dan juga menjaganya. Maksudnya menjaga gimana? Di sini menjaganya dengan lebih memperhatikan lagi terhadap syarat-syarat dan rukun-rukun dalam sholat. Contoh syarat-syaratnya, syarat sahnya sholat yakni harus suci dari hadas dan najis, berwuduknya harus meratakan airnya. Jadi wudhu kan yang buat serobol, becok langsung ada. Dari situ harus disempurnakan. Dan juga rukun-rukunnya seperti takbiratul ihramnya, bacaan Fatihahnya dan juga yang lainnya. Dan apabila kita sudah menjaga sholat seperti dengan cara yang tadi, maka di sini selain kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar, maka akan dapat kelebihan-kelebihan yang lain, seperti hati kita akan bercahaya. Yang kedua, bertambahnya iman, dan juga dikuatkan keinginan kita untuk berbuat baik, dan juga dikurangi atau bahkan ditiadakan dari keinginan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Adapun faedah yang lain dari sholat, dari menjaga sholat di sini, jadi bisa membuat hati kita tenang. Jadi kita tuh lebih tenang, lebih sabar akan
sebuah masalah yang telah menimpa kita. Bukan berarti tidak punya masalah ya, berarti punya masalah tapi kita bisa menghadapinya dengan tenang dan sabar. Mengapa begitu? Karena sejatinya manusia di situ diciptakan oleh Allah, yakni dengan keadaan yang gelisah, selalu gelisah. Kena yang masalah titik contoh, aduh dalam ya. Masalah titik, biasanya enak aduh dalam ya. Selalu gelisah. Di situ sesuai yang telah difirmankan Allah juga dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 23 yang berbunyi, ini juga seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Yang lihat di sini innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia di sini diciptakan halu'a, yakni selalu dalam keadaan gelisah. Dalam setiap perkara yang menimpanya dia selalu gelisah. Itu sejatinya manusia. Maksudnya gelisah bagaimana? Jadi idza massahu syarru jazua, yakni apabila dia tertimpa sebuah kejelekan atau sebuah masalah yang buruk kepadanya, dia akan selalu berkeluh kesah. Sontok toh, ya Allah, ya kota sana nih gue, ya Allah. Semakin aku bagi saya gue boleh ambil. Dan selalu berkeluh kesah. Labu dikit, letak kaki apa demi? Aduh kok labu, sok kali apa jam? Jadi selalu berkeluh kesah, sontok toh. Itu sejatinya manusia. Apabila tertimpa keburukan. Dan juga wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila dia mendapatkan kebaikan, maksudnya kebaikan di sini di dalam tafsir diterangkan aimal, yakni harta. Jadi dia mendapatkan harta manu'a, maka dia akan mencegah dari apa? Untuk melaksanakan hak-haknya Allah. Yang seperti mendapatkan harta sofi, punya sarena, gak mau zakat, punya pesena, gak mau zakat. Eman, terima kasih. Jadi apabila mendapatkan kebaikan, dia manu'a, mencegahnya untuk melaksanakan hak-haknya Allah. Itu semua sejatinya manusia. Illal musallin alladzina hum 'ala shalatihim daimun, yakni kecuali orang-orang yang sholat yang mana mereka senantiasa selalu melaksanakan sholat mereka. Jadi manusia sejatinya itu selalu sholat perlu besar mereka, kecuali mereka yang selalu mengerjakan sholat. Jadi apabila mereka sholat sholatnya akan rajin sholatnya, maka di sini dia akan lebih tenang, lebih sabar akan menghadapi semua masalah yang dia hadapi. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas sholat kita dan lebih memperhatikan lagi terhadap syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Maka apabila yang demikian sudah kita kerjakan, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang telah Allah janjikan. Sebagaimana yang juga disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 34 dan ayat 35. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'ala shalatihim yuhafizun. Ulaika fi jannatin mukramun. Artinya, dan mereka yang telah menjaga terhadap sholat-sholat mereka,
maka mereka itulah yang akan dimuliakan di dalam surga. Kata-kata dimuliakan dalam surga otomatis apabila kita telah menjaga sholat kita akan masuk surga. Jadi apabila menjaga sholat dapat menyebabkan kita mendapat kemuliaan dari Allah, begitu juga sebaliknya. Apabila kita lalai atau meninggalkan terhadap sholat kita, di sini kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari Allah atas perbuatan yang telah kita lakukan dengan meninggalkan sholat atau melalaikan sholat. Dan juga keterangannya tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Dan artinya fawailul lil musallin, maka celakalah bagi mereka yang mengerjakan sholat. Celaka bagi yang mengerjakan sholat. Karena kalau sholat itu celaka ya. Tapi alladzina hum an sholatihim sahun, yakni mereka yang sholat akan tetapi sahun, yakni mereka itu lalai. Dalam sebuah tafsir diterangkan sinyal di sini ayyghafiluna awil mutaakhirun, yakni mereka itu lupa. Lalai akan sebab lupa dengan sebab mengakhirkannya. Jadi contohnya lalai di sini contoh mancur itu kilo aja mas kan mancur kaditi lama tuh pakai tambu konakku kotor bilah kotor. Nah setelah selesai mau sholat asar waktunya agak deket sampai menjelang ke maghrib oleh coba ke atas maghrib. Maka di situ dikatakan orang yang lalai dalam melakukan sholat. Atau dalam hal yang lain kalau bagi anak-anak main FE, main ML sampai lakukan itu jenuh. Di situ dikatakan orang yang lalai dalam melakukan sholat. Maka mereka yang lalai di sini sanksi dari Allah, mereka akan celaka atau di akhirat suatu saat akan dimasukkan ke dalam neraka wel, yakni bagian mereka yang lalai dalam mengerjakan sholatnya. Maka dari itu semoga Allah menjauhkan kita dari menjadi golongan orang yang lalai terhadap sholat, dan semoga kita dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang taat dan menjaga terhadap sholat kita. Dan semoga kita selalu senantiasa dalam iman dan rahmat Allah dan bisa dikumpulkan bersama Rasulullah SAW pada di surga. Sebelum kami akhiri, marilah kita bersama-sama menghadiahkan bacaan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, sebagaimana beliau yang telah membimbing kita dari zaman-zaman perubahan menjadi zaman yang penuh dengan ilmu. Mari kita bersama-sama baca sholawat dengan harapan semoga kita mendapat syafaat beliau kelak di hari kiamat. Sallallahu alaihi
ucapan tadi bisa diterima oleh Allah sebagai amal ibadah kita, dan semoga kita semua akan mendapat syafaat oleh Muhammad besar Allah di hari ini. Sebelum kami tutup, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah pantun yang berbunyi, bila ada syukur diladang, bolehlah kami menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang, harap dimaklumi. Sekian dari kami, sebelum bisa menyampaikan kurang lebihnya, saya mohon yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuki acara selanjutnya, Eki Galito sambutan seperti keyakinan seorang saudara muda berusaha besar Nabi, beliau selaku pertama berasal kaum dulu kesedia waktu dan tempat kaum yang berbeda. Saya edikan, saya ada saja makin kare penyimpulan saja, kare kesimpulan saja. Dimana sampean makin perai ujian semuanya di seluruh tingkatan ketika ujian perai ketiga, perai sanawiyah, perai ibni, perai saja kemale panjenengan oleh ilmu sebenarnya, barokah sebenarnya, hikmah sebenarnya tentang peringatan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya mudah-mudahan hanya menyimpulkan saja. Mereka jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qadqala al-karim fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Al-ayat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yutilawati kitabahu wa yatadarasunahu illa nazalat bihimus sakinah wa ghashiyahumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indahu. Amma ba'du, sedaya Dewan Asatidz wal Asatidzah yang hadir pada kesempatan yang mulia dan mubarakah kali ini, karena hadirnya kita di majlis ini
ini lebih utama daripada kita sholat 1000 rakaat, daripada kita membesuk 1000 orang sakit, dan daripada kita menyaksikan 1000 jenazah. Siapa Kanjeng Nabi, hudur kasaatan fi majlisil ilmi khairun min sholati alfi rakatin wa khairun min syuhudi alfi janazatin wa khairun min ziyarati alfi maribin. Hadirna panjenengan nang majlis zikir, nang majlis pengajian, majlis thalabul ilm, ini lebih utama daripada sampeyan itu abadun 1000 rakaat. Kapan abadun 1000 rakaat? Nah, jangan abadun berdia maghrib 2 rakaat apa abadun lagi. Nek pas 1000 rakaat semalam kok malah semalam. Aneka panjenengan hadir dak majlis zikir, dak pengajian, makin isi para mubaligh dari Pasuruan, guru tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri, juga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Asimahi, kita lebih utama itu tempat abadun 1000 rakaat. Raja itu lebih utama itu menyaksikan 1000 jenazah. Membeda orang mati panjenengan nyaksikan pas norok dak kuburan neka kejerat yang Kanjeng Nabi oleh Kirotoni menangka gunung dhuwur raja. Anak lebih kerajaan dari itu. Dan juga lebih utama tempat panjenengan nyandak saya boleh sakit. Nyandak saya boleh sakit berumah sakit itu sing tepu. Dan situ 1.000, itu minimal 20.000. Aneka 1.000, nyandak yang sakit 1.000. Panjenengan lebih saya lebih utama hadir di majlis pengajian. Inilah santri. Inilah santri. Santri cepon Hadratul Marhum wal Maghfurlah Ki Haji Hasyim Asy'ari simna ketok salikun fil akhirah. Orang selebur ajelet dalam jalan akhirat. Di antaranya lebur nyari ilmu, lebur ibadah. Mereka santri. Yang Kanjeng Nabi thalabul ilmi baru batur minal mahdi ilal mahdi. Senyama nyari ilmu mereka wajib mulai keluar dari rahim ibu ipon sampai panjenengan masuk ke kuburan, kita wajib nyari ilmu. Ibu nikah juga proses ta'allum, proses belajar. Jadi oleh guru, kemudian untuk murid, dan kita ikuti bersama. Manfaatnya kita akan rasakan bersama. Kita saat ini tetap salikun bil akhirah, menjadi orang yang senang menjalani jalan-jalan akhirat. Santai pakut lebur jalan macam menjurana long life is education. Jadi bersama betul lagi ya. Di orang nikah saya bagus sepanjang hidupnya selalu mencari ilmu. Lokun jompokan, lokun madrasah, lokun gorlangker, lokun masjid, tetapi dimanapun berada, kapanpun saja, selalu dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka memperbaiki diri. Ibu nikah kami mencek panjenengan saja, membencek berdengar panjenengan, membencek akhlaknya panjenengan, membencek amaliyah panjenengan, latihan saya telah berguru tugas. Ini dalam rangka ta'allum. Alhamdulillah, tadi lewat acara ketika itu guru-guru tugas sebeda yang jatuh kali itu banyak sedikit ya. Banyak tiga ya. Di antaranya sebentar rabun impian itu adalah Ki Haji Yazid Bustami
itu guru tugas yang akan mengisi acara imtihan itu jadi mubalik kondal nasional, bahkan ke Malaysia, ke Singapura. Ustadz Gunari Anwar, Bada Polek Ustadz Haris Jember, ini juga jadi mubalik. Di Bondowoso guru tugas di Entok juga ada yang jadi mubalik. Ini adalah forum kita, adalah media kita untuk terus belajar, memperbaiki diri, memperbagus abad, memperbagus amal, memperbagus belajar, memperbagus saja hal-hal sehingga perlu terus memperbagus diri. Telepon Sayyidina Ali, al-ilmu kathir, wal-umru qasir. Ilmu ini banyak ilmu. Ilmu itu banyak sekali ilmu, pada fisika, pada biologi, pada geografi, pada PKN, pada matematika, pada bahasa Inggris, pada nahwu, sorot, banyak ilmunya. Wal umru qasir, sementara umur kita adalah pendek. Umur lebih sampai nikah paling tol tiap gaji Nabi madana sitin wa sab'in, antara sebitan sampai ke tompolo. Lebih dari tompolo ini bonusnya bonusnya. Makanya disebut Sayyidina Ali karena ilmu nikah banyak, umur nikah pandai, maka pele ilmu semanfaat seaguna dan panjenengan, saya bisa selamat panjenengan selamat hidupnya, selamat dan akhir. Kenapa? Ilmu ilmu nabra beraja, ilmu na asal ilmu na azab. Kadang orang apa aja tapi takut masuk neraka apa karena bajunya keliru, bajunya salah, bajunya loh tepat. Makanya Pak Guru bilang dan Pak Torik mencibadah orang apa aja tapi lo jember, tapi lo lapang keluarganya, lo lapang odin. Aneka berarti baju nanti keliru, baju nanti kurang tepat baju. Selagi manusia itu baju nggak tepat, baju nanti bagus, baju nanti sesuai dengan fikih, insya Allah ini akan membawa kebaikan, membawa kemaslahatan. Rezekina bakal berjurat, rumah tangganya bakal berat. Nak potongan tidak foto soleh-solehat, bener dunia, nah bener akhirat. Nikah pertama belajar banyak ulama kita, kiai kita menyampaikan sehingga jaga sholatnya, perbaiki sholatnya, karena sholat adalah barometer. Nasi Dogri juga seperti itu. Nepon Ki Hasani atau teman-teman mengumpullah Ki Haji Hasan Nawawi serung masjid sekutu penepak adalah bajuna santren. Bajuna santren bajuna morek, bajuna santren di ketepak, bajuna morek di ketepak, maka tepak kabul di kelakuan saya. Kalau sholatnya sudah bagus, maka akan bagus semuanya amal-amal yang lain. Tapi kalau sholatnya sudah rusak, sholatnya sudah keleo, berjengal bener, wis. Aneka egami, diin lo kira juga, diin lo kira lapang, diin lo kira bejo. Mengapa? Karena bejo ini nomor 2 bejo. Di Sogiri itu sholat adalah barometer, adalah puncak ukuran kesuksesan pendidikan di Sogiri. Menapi bajuna santren yang saya telepon ke Hasani, wis bajuna kelakuan saya lain ke Pak Udi. Makanya ada namanya diklat pendidikan sholat. Pendidikan sholat. Di anak-anakku sekalian, buat sebajana saya lagi menabi abada sampian pebagus bajana. Pebagus wuduan male sampurna bajana. Apa niat itu sebagian untuk kelas-kelas sarang guru, sarang Pak Muslim, praktek kaki, praktek sholat si bagus,
sareng guru-guru si lain pakar si baik yang sempurna. Ini diamalkan, ini dipraktekkan. Insyaallah dapat bila Pak Guru madama fiha wa tahfadzu fi shalah menawi panjenengan selagi panjenengan keto cakang abajeng ben aja kebajengan dari kelakon-kelakon coba insyaallah panjenengan bakal jumbara oli bakal jumbara rezekina bakal jumbara keluargana bakal jumbara odi dunia juga odi nangare dapat ngajar Nabi awalul ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Kemudian saya hisab ada, saya hitung ada, saya Gusti Allah. Kemudian nang hari kiamat saya hitung ada itu bajana boleh pisampian. Menawi bajana boleh pisampian ini bagus. Sholahan sayur amali bagus tapi amal boleh pisampian yang bagus kan Gusti Allah. Wa idza fasadat kayak mengaji coba baca boleh pisampian fasadat sayur amali maka yang kedua sederajat amalan boleh sampai ngereng salawat salatullah salamullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah dan muslimin dan muslimat torepat berjemaah sholat pompong omor lagi badah kangkui sango akhirat kangkui sango akhirat sholatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin cuko mondung cuko lan bajangkan sagentong agak songko adung kodung mentak abajang jadi garangkang mentak abajang jadi garangkang sholatullah ala toha rasulillah sholatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah anak kita titipan Allah itu sabda Rasulullah wajib hukumnya mendidiknya hingga sempurna budinya hingga sempurna budinya salatullah salamullah ala toha rasulillah yasin habibillah ala yasin habibillah. Ini lagi saya ingat sampai panjenengan doa berjur teraka bila orang aku abajang beri kayak kelopai aku cecer bajunya coba ragu dulu neraka yang neraka beda kisah ada cerita beda orang mati ini kan yang kitab Darul Garzah beda orang mati alim ini kan abajang biasa binek mati dia ada nafas yang mati dan ini pada saat ngobrol di ngatar ngobrol ngatar rapi kereta ngatar embun ngatar numpak kereta roda papak lagi. Lah sampun ngobrol lagi kakak ini
kelopai ketika ngubur ngadene pas kamat dan boleh kesini esen kantor ke HP dokter tang HP dokter tang kesini akhirnya ketika mare ngadene baca ke kamar itu dokter oke kelopai oke langsung tutup pikiran. Jadi gak enak oleh sakit meter, aduh, habis berubah sekian habis itu. Cek dokter ambil habis itu. Kamu tak boleh tak bersih kita habis berarti kalau kau boleh tak diberi kali boleh kau boleh. Kau boleh bila siapa ditutup kali boleh. Lanjut ke aneka sampai dia pakai dinding hari nak beda kayu nak penutup pekuburan kita apa kayu kedua kayu ni kan apa ya langsung apa yang kau membara apa yang raja lo untuk boleh itu karena bodoh apa orang aneka kehidupannya ya kehidupannya ke buru mate kayak sedikit mitra dari lepai aneka lah bodoh apa yang terakan langsung kakak dulu dikatakan buku dan makan ngalik bu pola pangalik itu apa dan bu ya dan makan ngalik itu apa apa itu malah aja ke baju kamu nah ada apa aja nah ada ini aja keng iya ada ini aja nah keng apa dia apa enteng apa aja di hari ini beri lo apa aja kayak gitu kayak apa telah berlaku. Nah, ini enggak dari kisah ini saya nggak terpulih panjenengan sampai apa namanya ngeremeh lagi ngenteng lagi urusan baju nama tuh baju sampai ngenteng lagi sampai ngeremeh lagi sampai panjenengan nikah agak jangan tempat aja atau baru keburu tempat aja ngirim aja mereka di kolom satu dan apa ketika orang siapa buku kemaruk kerja bisa lebur mau sholat saja tempat aja kapan jangan keluhur bikin apa yang langganan tadi menabi bisa aja jangan lebur karena maca Quran tempat aja mereka kerja satu huruf mereka telepon masak diri saya itu satu huruf saya itu mengaji biasa sekolah ini masak itu berdasarkan dua ulang ketok mata Quran depan baca ketok satu huruf 1000 dari rajana paubilana mata Quran depan baca karena menurut baca lebur macam-macam soal kerja mau sport kerja karena rajin kerja mau Al-Quran depan baca masa itu begitu maka kapan ke TV sekalipun ke TV panjenengan mau apa namanya surat Al-Humazah misalnya mau surat Al-Qarinah mau surat Asy-Syams mau surat Al-Wasiyah ini bagus nih. Berarti panjenengan nikah kemaru lebur kejaran berarti saya kontrol leburnya kejaran kok bahagia. Pelebur pekemaru dan kejaran menabi depan Jadi saya lagi anak-anakku adik-adikku sekalian semuanya kalian adalah aset orang tua kalian. Sampai nikah apa asetnya? Apa aset ini aset di aset nikah diambil paling bagus diambil paling apa namanya diambil dari sekolah panjenengan paling berharga asetnya panjenengan menjadi harapan utama orang tua kalian panjenengan iya saya sarang sekolah panjenengan mengenai panjenengan kento lalu gena kalau gena bojengah
kalau tepak bajengan, kalau tepak cara sekolahnya sampai melakadi neka lo belum masuk sekolah lagi, lo belum masuk ke madrasah, lo belum ngaji, lo belum ya 2002 si bagus dua bajak lo belum. Wah, sampai neka pun semakin jauh dari surga. Ini panjenengan biar sekolah, pas emak ada madrasah, pas emak ada masjid, pas emak ada ilmu agama, pas emak ada suatu panjenengan. Manfaatnya lo kan berarti wes dan jauh, berarti panjenengan ya lo lebur dari jalan kesuksesan, lo lebur dari jalan kebenaran, lo lebur dari jalan kesayaan, lo lebur dari jalan suarga. Berarti wes neraka gitu. Nah, mana bila sekolah, aneka petepak akhlakul karimahnya, petepak niata, petepak semuanya yang berkaitan dibutuhkan di sekolahan yang bagus. Bajunya juga cenika. Menabi abaja anak-anakku sekalian, sampai aku juga saya abaja ke bibi, otabe banyak orang. Saya abaja ke dua, otabe abaja banyak orang. Ini kadang sekanjaan abaja masjid, agak jauh nih. Aku udah kekaitan saya abaja ikut dah. Nek cek kuda kancana, cek coko kancana, malah khusyuk badannya, malah terima badan. Insyaallah panjenengan kita atau otak atau otak sekolah atau otak guruna atau otak sebenarnya nasihat bagus ya barengan di orang-orang saya, orang-orang soleh. Insyaallah panjenengan kami itu dari orang saya. Ini kasih tu tepuk kayak Imam Syari, santri nikah salikut bil akhirah. Nomor 2 nonna naibun anil masyayikh. Non nikah dari santri aneka naibun anil masyayikh, panjenengan nikah menjadi wakil para guru-gurunya sebagai madrasah. Panjenengan menjadi guru madrasah yang ngaji ke saya, panjenengan juga sekali toh nang masyarakat, nang keluargana itu juga bisa menjadi wakilnya para guru, wakilnya para ulama, wakilnya para alim. Aku ngajak ke kesayaan, ngajak ke kebagusan, ngajak ke jalan-jalan sehingga bisa Allah. Nun tak nyata rikun anil uyuk wal ma'asi. Santri mereka selalu menjadi orang yang meninggalkan pekerjaan-pekerjaan aib, pekerjaan-pekerjaan maksiat tolebur. Pekerjaan-pekerjaan maksiat mereka ejauhin di santri mereka. Subhan laporan nama boleh berhak haram. Ini kesantren. Makanya pas jadi selamat, pas jadi ahlul jannah santren. Rohnya apa? Rohibun fil khairat. Rohnya santrinya adalah orang yang senantiasa senang mengerjakan kebaikan. Lebur kerja bakti, lebur ibadah, lebur ngaji, lebur sholat, lebur pokoknya lebur kesayang, lebur sedekah, lebur kesayang. Aneka tandana orang itu ngamal lagi ilmu santren. Roh lebur bil khairat, orang senang tidak kebagusan. Kemudian yang terakhir iaknya santri itu adalah yarjus salamah fid dunya fid din wa dunya akhirah. Orang yang selalu mengharapkan keselamatan ke Gusti Allah dalam agamanya, dalam dunia juga dalam urusan akhir. Akhirnya yang selalu nyoon dari Gusti Allah setiap hari, setiap waktu bentuk lo berminta dari Gusti Allah, dua dari Gusti Allah. Alhamdulillah, selamat selamat aku jadi orang yang selamat dalam urusan agama, selamat dalam urusan dunia, selamat dalam urusan akhir. Di buat kita lagi lagi urusan bagian saya ngaji bagian pak bagian apa wuduan bagus bagian bagus wuduan. Insyaallah mencapai sekali itu bagian boleh disampaikan bagi bagian saya kartu bagian saya terima salam Gusti Allah. Mungkin langsung mereka langsung sholat asar ini ngelangin langsung sholat asar masih kira wudu bagian ini jika di ruku bisa langsung sholat berjamaah
Hari ini kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan pembacaan istighosah 3 kali. Mudah-mudahan yang telah disampaikan secara para guru ini menjadi ilmu barokah manfaat, diberi keselamatan kepada jenengan, keselamatan dalam sekolah jenengan, di dunia hatta akhirat. Amin. Allahumma amin. Rabbi baj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min ata'yakal bisami Rabbi ba'nu tabana ghayatu husnul khitami qad sa'alna min ata'yakal bisami Rabbi baj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min ata'yakal bisami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang paling akhir pesan dari saya, sebentar lagi ujian kalian selesai. Orang terwaki ujian sampai saja, tapi tetap masuk sekolah tetap, masuk madrasah tetap. Kita persiapan untuk lomba-lomba. Guru ini akan melatih murid-muridnya berpuasa di bidang. Jadi untuk perlombaan lomba tahsin, lomba nulis dan bisa ya, lomba pidato, lomba baca Quran, lomba baca surat, lomba makan kerupuk. Jadi tetap madrasah tetap masuk sebagai pengabiasa aktif. Kalau bisa selesai pelajaran yang dilakukan, makna kita pasti dilakukan menanti lahatak SN latihan lomba di iya lomba Quran dilatih. Kalau dilatih insya Allah nanti hasilnya akan bagus, hasilnya akan baik-baik saja. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bersama dengan maulana hidayah dan taufik dari Allah menjadi ilmu yang akhir mubarak di dunia akhirat. Dari kami atas segala kesalahan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim wa nuqaddimu lakum jazaa'an syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ditaruh di mana, Pak?